Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbanyaklah oleh kalian untuk minta doa kepada orang lain, doa yang baik-baik. Kita tidak tahu nih, fa inna la tadri min ayyi fa'il tuba. Ya, di antara kita mana nih doanya yang lebih cepat dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ya satu sisi orang ini ya walaupun dia orang biasa, bukan kiai, bukan ustaz, tapi rajin ibadahnya, rajin minta ampunnya, sehingga doanya lebih cepat dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Selanjutnya apa lagi? Ya, bahwasanya tadi ketika Nabi Musa alaihissalam berdialog kepada Allah, ya Allah, bagaimana dengan puasa saya? Apa kata Allah? Puasa yang kamu lakukan pada hakikatnya berkah. Ternyata apa yang membuat Allah senang itu? Yang membuat Allah senang itu adalah kita memberikan kesenangan kepada orang mukmin dengan cara kita sedekah, dengan cara kita berbuat baik, ya, dengan cara kita menjalin silaturahmi. Kenapa? Karena pada hakikatnya bukan buat diri dia. Kita sedekah, kita infak kepada orang lain buat siapa? Buat orang lain. Orang lain senang kan? Senang. Orang dikasih zakat kemarin senang kan? Orang dikasih daging kurban kemarin senang kan? Senang. Ya. Kita kadang-kadang serba salah. Idul Fitri punya nggak punya daging. Idul Adha kembalikan daging punya juga. Atau punya daging punya Idul Fitri macam kemarin juga daging juga punya juga. Idul Adha buatan banyak. Sate udah, ya, rendang udah, sumber udah, kopi bosan kita. Nah itulah wajibnya kita melakukan ketaatan, intinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala ma taqarraba ilayya al-mutaqarribun bimithli adai ma aftaratu alaihim. Apa kata Allah dalam sebuah hadis kursinya? Tidaklah seseorang itu akan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seumpama melakukan apa yang Allah Ta'ala wajibkan. Jadi kalau diri kita mau lebih dekat kepada Allah, maka yang wajib jangan kita tinggalkan. Khususnya yang wajib ini, sholatnya, puasanya, zakatnya, dan seterusnya. Syukur-syukur bisa untuk melaksanakan ibadah haji. Wala yazalul 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan senantiasa hamba Allah yang mendekatkan dirinya dengan amalan-amalan sunnah sampai Allah suka. Nah ini diantaranya, ya diantaranya. Kalau kita menjadi wali Allah, kita menjadi kekasih Allah, jangan hanya melakukan yang sifatnya fardu, namun kita dianjurkan untuk melakukan yang sifatnya sunnah. Ternyata Allah sangat senang, Pak. Allah sangat ridho, sangat senang, bahkan menurunkan rahmatnya ketika hamba-hambanya mampu melakukan hal-hal yang sifatnya sunnah. Yang terbalik, bila sunnah wajib tidak pernah. Ya, sholatnya wajib, jamaahnya ditinggal dulu. Sholat wajibnya ditinggal dulu. Emang dia pasti sowan ke sono, silaturahmi ke sono, ya ngasih uang ke sono, bagus. Tapi terkadang sholatnya enggak. Nah itu. Jadi ini satu paket. Kita melakukan perintah Allah yang sifatnya wajib, plus kita melakukan sifatnya sunnah. Karena dari ibarat orang yang dagang, ya, perbuatan yang wajib itu menjadi modal kita. Untungnya mana? Untungnya melakukan yang sifatnya sunnah, sehingga perbuatan sunnahlah yang merupakan amaliyah yang Allah sangat sukai. Sholat duha tadi saya katakan, sholat tahajud tadi, menjalin tali silaturahmi, tahlilan itu termasuk hal-hal yang sifatnya apa? Sosial. Baik para jamaah sekalian, inilah salah satu kata Imam Ghazali, kalau diri kita mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan hajat-hajat kita segera untuk diterima dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama jangan meninggalkan ibadah yang sifatnya wajib. Yang kedua, ketika Allah ridha terhadap apa yang kita lakukan, maka tingkatkanlah amaliyah yang sifatnya sunnah. Ya, sekolah sunnah itu banyak sekali berbentuk sunnah.
zikir itu juga sunnah, dan berbanyak membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita memang manusia, tabiatnya apa tuh? Salah dan lupa. Ya, walaupun kita dari lahir punya sifat salah dan lupa, jangan salah lupa. Ya, dikit-dikit kan mengajar kita begitu. Lupa nih besok ngaji ya kalau ibunya. Dia kan lupa, ada sana lupa. Gitu kan? Ya. Salah, perbuatan salah dulu dilakukan. Udah tahu yang namanya khamar itu haram, dia buat lagi gitu. Dia tahu yang namanya ini perbuatan maksiat, dilakukan lagi gitu. Maka disinilah kata Imam Ghazali, kalau mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dua hal itu. Melakukan sesuatu yang sifatnya wajib dan menambah dengan sifatnya sunnah. Baik para bapak ibu sekalian, ada pertanyaan Pak mengenai tentang ibadah yang kita lakukan? Ada? Ustaz, ya. Menanya kalau masalah sholat tahajud. Semua kita sholat tahajud, cuma kita baru tidur 10 menit Ustaz. Misalnya kita tidur jam 12, terus jam 12 lewat 15 menit atau 10 menit kita terbangun. Nah, apakah itu kita boleh kita sholat tahajud Ustaz? Boleh. Jadi sholat tahajud memang bedanya antara sholat tahajud. Kalau sholat tahajud syaratnya harus tidur dulu. Walaupun tidurnya udah lama, ya tidurnya cuma 5 menit, 10 menit, yang penting kita memejamkan mata. Kalau kita udah tidur, maka disitulah diperbolehkan untuk sholat tahajud. Berbeda dengan sholat malam. Kalau sholat malam udah harus tidur dulu, gitu. Sholat malam udah sebelum sekarang nih kita mau sholat malam, silahkan. Jangan kita sholat malam cuma di waktu bulan Ramadan. Ya Ramadan orang ribut terawih 20 anak sama 11 itu sholat malam, sholat witir yang dilakukan oleh Rasulullah. Maka di luar Ramadan pun boleh kita sholat malam 11 rakaat, silakan. Sholat tahajud, sholat lagi, sholat duha dan seterusnya. Yang paling terpenting dalam taat kepada Allah adalah istiqomah. Jangan kita anak-anak naik kucing lah. Awal-awal tuh kita kira kesonoan aja. Iya. Maka disitulah perlu yang namanya ceramah rohani. Ibarat api dia apa? Dicas. Kadang-kadang ibarat kita begitu tuh. Kalau bermain luar biasa ngalir malaikat. Ya, dan turun aja. Kalau bisa kan. Gitu. Makanya perlu itu namanya Pak ceramah rohani. Ibarat api dicas dulu. Oh, lopet nih dicas dulu. Gimana ngecasnya? Ya di tempat majlis taklim. Ya, di tempat pengajian itu ngecas namanya. Artinya apa? Bisa jadi manusia kan pasti ada aja masalahnya, masih ada aja problemanya. Maka kata Rasulullah, tidaklah orang-orang yang berkumpul dalam satu tempat, dalam satu majlis, yang mereka membacakan ayat Al-Quran, mereka mengkaji tadarus Al-Quran dan seterusnya, melainkan Allah akan menurunkan rahmatnya. Nah itu salah satunya. Maka tadi bahwasanya ketika kita sholat tahajud, hendaknya kita istirahat dulu walaupun sebentar. Ya. Beda dengan sholat yang lain. Kadang-kadang kita mah bukan begitu. Ya. Kita mau tidur dulu lah. Bablasan. Abang setengah 6 baru bangun. Itu kan bisa tahajud. Ya. Subuh dari siangan mesti itu mah. Lebih nanti ya. Ya. Saya pernah dengar itu Ustaz ya. Dalam Islam itu katanya ada 4 tingkatan itu. Ada syariat, akad, ma'rifat, sama itu satu itu. Itu untuk apakah bisa seorang awam seperti kita itu bisa meningkat seperti itu Ustaz? Ya, bisa. Yang pertama syariat. Ya, ini kedudukan kata Imam Ghazali dalam masalah tasawuf. Pertama itu syariat. Syariat itu apa? Syariat itu yang sifatnya dasar, kayak sholat, harus tahu rukun-rukunnya, yang membatalkan sholat, sunnah-sunnah itu syariat itu. Ya. Yang kedua apa namanya? Tariqah. Tariqah itu sebuah jalan namanya. Maka orang yang sudah sampai kepada tariqah biasanya mereka ibadahnya lebih menambahkan dari yang wajib. Apa zikirnya dan tinggalin itu namanya tariqah. Tetapi kebanyakan orang-orang zaman sekarang syariatnya belum benar, ya udah ngambil ke tariqah. Ini bahaya ini. Ya, bahaya ini. Iya, khusus film. Apalagi kalau memang
memang mereka mengambil tarekat-tarekat yang khusus seperti tarekat Naqsabandi, tarekat Qadariyah, tarekat Satiriyah, ya dan seterusnya. Banyak sekali tarekat-tarekat yang mutawatir di dunia ini. Yang perlu kita perhatikan, tidak ada manusia yang tarekat dan luar biasa tapi meninggalkan syariat, kecuali wali Zubya. Orang luar biasa nih, ya. Ibarat orang sekarang apa ini? Keistimewaannya luar biasa, ya. Tapi kalau kita lihat kagak pernah sholat, ya, kagak pernah puasa di bulan Ramadan, ya, nggak pernah datang ke masjid, nggak pernah datang ke mushola, tiba-tiba kita apa itu? Ya, kita angkat dia menjadi seorang yang istimewa, itu bukannya dapat satu karunia dari Allah, namanya istidraj. Istidraj itu minasyaitan, dari setan. Ya, jadi orang-orang yang memang melakukan satu tarekat pastinya syariatnya tidak pernah ditinggalkan, karena efek dari syariat tadi yang dia istiqomah melakukannya, maka itulah akan menambahkan keimanan seseorang. Dari syariat, tarekat, masuknya hakikat dari apa yang dilakukan. Jadi ketika orang sudah sampainya hakikat, itu nggak ada pandang dulu ini wajib, ini sunnah, enggak. Maka para wali-wali Allah ketika memang sudah diberikan satu level yang namanya hakikat, itu nggak membedakan dia sholat aja. Kita kan dalam sholat apa? Takut sama dosa, diiming-iming dengan surga. Iya, lu sholat masuk neraka, lu sholat dulu. Ya, ayo kita sholat nih, pahalanya luar biasa. Cuma kita begitu. Itu masalah orang awam, masalah kita yang syariat. Tapi orang-orang yang sudah makomnya yang namanya hakikat, dia nggak pandang dulu mau yang sunnah, mau yang wajib. Makanya kita dalam ibadah pertama harus dipaksa. Ya, dipaksa. Kita mau sholat, mau jangan dipaksa itu kita. Ketika sudah dipaksa, maka lama-lama menjadi terbiasa. Ketika sudah menjadi terbiasa, lama-lama menjadi kebutuhan. Jadi sholat bukannya sesuatu yang berat, tapi menjadi kebutuhan buat kita. Nah itu kalau orang yang sudah makomnya lebih tinggi. Maka yang terakhir orang makomnya menjadi ma'rifat. Ma'rifat itu benar-benar mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu yang memang makomnya sangat luar biasa, dan tidak ada sampai makom itu kecuali orang-orang yang benar-benar soleh. Ya seperti Siti Jenar, gitu kan? Beliau mengklaim bahwasanya, murid-muridnya mengklaim bahwasanya Siti Jenar sudah masuk ke dalam tingkatan makrifat, sehingga dia menyatu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena antara makhluk dengan Khalik itu berbeda. Nggak ada satu makhluk pun yang dirinya menjadi satu kepada sang Khalik. Makanya paham Siti Jenar, paham al-halaj itu tidak diperbolehkan dalam Islam, termasuk aliran yang sesat. Makanya tadi syariat, tarekat, hakikat, baru terakhir adalah makrifat Allah. Kita mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang ingin saya sampaikan lagi, jangan salah tadi saya bilang, nggak ada orang mengamalkan tarekat tapi syariatnya dilupakan, ditinggalkan. Justru orang yang tarekat syariatnya lebih khusyuk, sholat lebih rajin, sholat sunnahnya, sholat berjamaahnya, baru berarti masuk tuh ke dalam tarekat, zikir-zikir yang dia baca. Gitu. Kalau untuk hablum minas sih gimana? Sama orang yang tarekat kalau hablum minallah buang, tapi hablum minasnya kagak, jangan dipercaya. Ya khawatir demikian. Iya ditanya-tanya, iya mau zikir ya Allah. Ya karena kita disuruh ibadah bukan hanya ibadah yang sifatnya ritual. Ibadah ritual apa? Sholat, puasa, itu ritual. Tapi kita juga harus menumbuh kembangkan ibadah sifatnya sosial. Apa sifatnya sosial? Tadi menjalin silaturahmi, ditanya orang juga nongkrong, mengucapkan salam ketika bertemu. Ya itu namanya ibadah yang sifatnya sosial. Makanya kita hati-hati. Kebanyakan orang itu tadi, ya udah masuk tarekat, syariatnya apa ya? Dibuang, orang yang betul, disuruh kumpul rame, nggak mau. Gitu. Itu yang memang perlu diwaspadai. Gitu.
Ada lagi Pak? Dan kalau Jumat tahiyat masjid dulu apa mana dulu? Duha dulu. Oh, sholat duha. Gak apa-apa kita berbanyak nyampe ke masjid. Apa kata Rasulullah? Ya, idza dakhaltumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Apabila kalian datang, idza ja'akumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Apabila kalian datang ke masjid, maka jangan langsung duduk sampai kamu sholat itu 2 rakaat. Apa yang maksud sholat itu? Sholat tahiyat masjid. Nyampe ke masjid, sholat tahiyat masjid 2 rakaat. Sholat lagi, nggak apa-apa. Sholat duha ditambah 4 rakaat. Sholat apa lagi? Perbanyak aja sholat di situ. Ya, yang penting orang lain yang berusir, orang sholat Jadi tahiyat sholat dulu. tahiyat masjid dulu. Oh iya, Ya, tahiyat masjid dulu 2 rakaat. Habis tahiyat masjid baru kita sholat duha. Dan satu lagi, niat itikaf. Iya. Ya, nyampe ke masjid liatin, jangan kita duduk liatin. Satu lagi yang paling penting ketika kotak amal lewat, lupa ini satu bulan, lagi usul dia, astagfirullah, kotak amal lewat aja. Alhamdulillah yang lewat ya. Itu dia makanya. Ya, jadi kebanyakan kita melupakan tadi hal-hal yang sifatnya sunnah. Justru yang sunnah sebetulnya menjadi satu keuntungan buat kita. Bahkan pekerjaan sunnah insya Allah sangat ridho dan sangat senang. Baik, ada juga? Ya, Di waktu naik apa itu mimbar itu kok banyak yang dibilang apa diperbolehkan Ustaz? apa zikiran? Jadi dikiran itu Zikir. Ya, zikir. Aku kok sering lihat itu banyak nih Pak Ustaz. Ya, itu dia benar Pak. Jadi ketika orang itu melakukan sholat Jumat, ya, kita buat orang-orang mustami'in jangan ngapa-ngapain, dengerin khutbah. Kadang-kadang kita pikiran kagak, dengerin kagak, ada tidur. Namun tidur paling nikmat adalah ketika hari Jumat dan mendengarkan khutbah. Jadi kalau orang yang kagak bisa tidur, yang kita namanya amnesia ya, yang nggak bisa tidur, itu aja sholat Jumat lah. Aja sholat Jumat, ya itu pasti tidur itu luar biasa. Makanya dalam salah satu syarat sahnya sholat Jumat, pertama harus dari 40 orang. 40 orang itu bukan hanya 40 orang saja, tapi 40 orang yang paham tentang rukun dan syarat khutbah. Makanya perhatiin itu orang khatib itu. Ya, dia rukunnya dibaca enggak? Pertama baca hamdalah di khutbah pertama, khutbah kedua. Yang kedua baca sholawat kepada Nabi. Ya, yang ketiga adalah wasiat. Yang melakukan wasiat di khutbah pertama, khutbah kedua. Yang keempat membaca ayat Al-Quran. Ya, dan yang kelima membaca doa. Itu perlu perhatikan. Jangan sekarang banyak khotib yang gayanya dianggap khotib modern. Ya, itu kadang-kadang nggak baca Allah mufid, ya, kadang-kadang juga nggak baca sholawat kepada Nabi. Dianggap apa? Khotib modern. Modern dari mana? Kalau nggak sesuai dengan hukum. Maka begitu juga ketika kita 40 orang termasuk orang-orang yang mukimin, mustaqim, yang berdomisili di situ, hendaknya ketika khutbah kita diam. Karena Nabi mengatakan ansitu, diamlah ya ketika khutbah. Bahkan mohon maaf, kotak amal itu jangan dijalani ketika khutbah sedang khutbah. Itu kotak amal jalan sebelum masuk waktu khutbah waktu Jumat. Ya, apakah misalnya jam berapa, jam 12 kurang 5, jalanin. Makanya mereka itu takut apa? Lihat orang yang mau beramal dengan khutbah, kotak amal berjalan. Itu salah. Yang benar adalah ketika khutbah kita fokus dengerin siapa? Khotib yang sedang khutbah. Zikir pertama kali zikir gimana? Ya, jadi orang zikir sama dengan orang lain ya. Sholat umum gimana? Sholat umum gimana? Batal. Maka 2 rakaat orang yang sedang khutbah itu menempati 2 rakaat orang yang sedang sholat zuhur. 2 rakaat kita sholat Jumat, 2 rakaat lagi mendengarkan khutbah. Maka ketika mendengar itu kita mendengarkan aja apa isi khutbah. Itu.
Dan juga orang khutbah bilang juga, ya, karena khutbah misalnya nama apa? Mau ceramah, soal sama begini, langsung soal aja. Ayat Quran yang nggak ada, hadis yang nggak ada. Karena yang namanya khutbah itu adalah orang-orang yang khutbahnya cepat, sholatnya lama. Jangan dibalik sekarang. Zaman sekarang orang sholat Jumat khutbahnya lama, sholatnya cepat. Itu justru di zaman Nabi khutbahnya itu sangat singkat sekali. Sholatnya adalah minimal tadi yang dibaca surat Safi'is dan Al-Fatihah. Gitu Pak ya. Jadi usahakan kalau sedang itu nggak usah zikir aja. Iya. Aku melihat itu Banyak kan yang bulan. banyak. Ada orang yang iya, ada orang yang itu batal. Iya. Main batu. pemahaman. Iya. Kenapa tuh? Seorang kaya pengen makan. Sama batu break. Ya, pengen makan. Itu buat apa itu? Mengetok. Iya. Orang bercanda, orang ngobrol, kita zikir. Dia pada fokus tuh. Kecuali itu dulu, zaman dulu adanya apa itu? Adanya tongkat. Gitu. Kalau kita, Apa Ustaz? ya silakan. Tapi di luar tema Ya silakan Bapak. saya pernah mendengar penjelasan dari salah satu stasiun ya. Ini masalah pinjaman uang di bank. Katanya kalau untuk produktif itu dibolehkan, sementara untuk konsumtif tidak boleh. Untuk usaha boleh, untuk kebutuhan sehari-hari tidak boleh. Pertama, meminjam, hukum pinjam meminjam secara umum itu diperbolehkan saja. Ya, baik yang sifatnya produktif maupun yang sifatnya konsumtif. Belakangan ini memang banyak ya seperti pinjol. Ya, luar biasa kita tuh ngomong iya langsung di transfer, langsung dapat kita mencairkan dana tersebut. Namun pinjaman dalam Islam itu sebetulnya yang membuat kesepakatan itu bukan dari pihak kedua, tapi dari pihak pertama. Contoh misalnya, ya, saya minjem sama Pak Bisnis, ya, minjem. Pak, saya lagi butuh modal, maka saya pinjam kurang lebih 5 juta. Maka saya nggak bisa untuk membayar secara cash, saya bayar tiap bulan, dan tiap bulan saya tambahkan nominalnya. Misalnya dalam waktu 1 tahun, berarti kalau 5 juta per bulan berapa? 600.000 ya? 600.000. Saya tambahkan 650.000. Dari mana dia ngomongnya? Bukan dari yang minjemin, tapi dari yang saya yang minjem. Saya ngomong, Pak, saya butuh uang 5 juta. Nanti per bulan ada bagi hasil. Karena tadi ngomongnya produktif, bagi hasil. Maka bagi hasil yang saya lakukan, ya, per bulannya saya bayar 650.000 selama 1 tahun. Itu sebetulnya begitu yang pinjam meminjam yang bagus sekali. Beda dengan zaman sekarang prakteknya, pinjam meminjam yang menentukan adalah dari pihak yang minjemin. Ya kan? Saya minjem misalnya 2 juta, dia udah mau buat tuh, pokoknya dalam waktu 1 tahun, ya, per bulan itu harus 700.000 misalnya. Itu ya mau kita kebutuhan. Nah itu yang memang agak sedikit keliru dalam pinjam meminjam. Begitu juga kita, itu satu betul Pak. Yang kedua, kalau kita dipinjemin sesuatu sama orang lain, ya misalnya tadi berupa uang, kita belum berpikiran, ya kalau ini udah dikasih pinjam, kagak ada balasannya yang ini, gitu kan? Apa itu bisa mau pinjol, gitu kan? Parah nih ya kata-kata. Makanya baiknya seperti itu. Itu kalau kita minjam dalam pertemanan, dalam jamaah dan seterusnya begitu. Ya, jadi sekali lagi untuk pinjam meminjam itu hukumnya boleh saja. Tinggal tadi kalau saya yang membuat kesepakatan justru lebih bagus. Kalau misalnya dari pihak kedua yang membuat kesepakatan, dilihat kira-kira kita mampu nggak. Kalau kita memang mampu dan keduanya sama-sama ridho, itu pun tidak ada masalah. Sehingga kita misalnya kredit alat elektronik, kredit motor, itu yang benar siapa? Dia sama kita, suami itu tentuin
angkanya gitu. Tapi asal dia suka sama-sama itu transaksinya begitu ya silakan saja. Dan itu tidak menjadi haram. Ustaz itu kan dua harga, dua harga itu dimaksud. Maka beliau pernah mengatakan bahwasanya apa hukum kredit? Apa kata beliau boleh saja. Kenapa? Itu bukan dua harga, itu dikasih pilihan. Kalau mau cash harganya 25 juta misalnya, kalau mau kredit misalnya per bulannya sekian, itu bukan dua harga itu satu harga, cuma kita dikasih pilihan gitu. Makanya praktek seperti itu diperbolehkan, bukan namanya dua harga. Walaupun ulama-ulama dulu nggak boleh itu kata yang cash sekian, kredit sekian gitu. Maka boleh punya satu pendapat lagi dari pendapat Masih Syafi'i, masih boleh kalau transaksi kayak gitu. Kenapa demikian? Kalau kita nggak kayak gitu nggak apa-apa Pak. Ya, motor ternyata kredit, ya, kendaraan kita kredit, alat elektronik kita kredit. Ya, kalau kita mobil cash apa? Beda sama hijrah. Ini orang sekarang hijrah, kasihan juga Pak. Pakai aja kredit. HP kredit sekarang. Iya. Beli saya. Beli saya. Iya. Kredit. Makanya ada beberapa orang yang sudah hijrah dia nggak mau kredit. Bahkan rumah yang berkredit dipulangin Pak, ya Allah. Itu kejadian pasti. Akhirnya istrinya nangis, nggak punya apa-apa. Artinya apa tadi? Seorang ustaznya mengajarkan tidak menggowo. Ketika akhirnya apa? Rumahnya dijual lagi, motornya dijual lagi. Berapa udah kenal tadi? Dari kenal itu SMA di sini. Jadi kalau masih itu ya masih diperbolehkan. Asal jangan pertama rentenir. Ya. Kedua, tadi pinjol juga harus jelas kita. Jangan sampai hutang kita lebih banyak, membengkak. Ada tadi, ada penaltinya. Kalau tanggal sekian dibayar, itu sama kayak rentenir. Namun lebih. Saya kira itu Pak ya. Untuk pertemuan kita kali ini, insyaallah kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan berikut dengan topik yang berbeda. Mudah-mudahan apa yang kita kaji mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga kita mampu melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa akhirah. Allahumma ja'alna min ahli wa taqabbal min ba'dika wa mashina rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.